Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di channel Dwiji Sukses. Pada kesempatan kali ini, Dwiji Sukses akan membuat sebuah tutorial yang mana tutorial ini tentang program yang sering digunakan dan sangat dibutuhkan pada akhir-akhir ini karena ada pandemi COVID-19, yaitu tentang meeting room. Banyak sekali aslinya yaitu tentang meeting room. Namun pada kesempatan kali ini yang ingin dibuat yaitu tutorial tentang membuat akun meeting room Webex. Mengapa Webex? Beberapa kelebihan Webex ini yaitu dibandingkan dengan meeting room yang lainnya, itu Webex meskipun gratis itu bisa lebih dari 40 menit. Jadi waktunya tidak terbatas, kemudian partisipasinya atau anggota yang tergabung juga tidak terbatas. Berbeda dengan salah satu contoh aplikasi Zoom yang memang banyak digunakan. Untuk yang free, yang gratis itu terbatas 100 peserta, 100 partisipan, kemudian waktunya juga terbatas hanya 40 menit. Meskipun akhir-akhir ini Zoom itu mengeluarkan Zoom for Education, yaitu Zoom yang digunakan oleh lembaga pendidikan yang resmi bisa daftar di Zoom untuk menggunakan fasilitas yang lebih, yaitu lebih daripada 40 menit. Namun pesertanya tetap paling banyak adalah 100. Oke. Kita pertama untuk membuat akun Webex ya. Untuk menggunakan Webex ini kita harus daftar akunnya. Kalau kita gabung atau join itu tidak perlu membuat akun, hanya perlu install saja. Nah, kalau kita sebagai hostnya membuat meeting roomnya, kita yang membuat pertemuannya, maka kita butuh sebuah akun, yaitu akun Webex-nya. Oke, kita buka yang pertama kali, yaitu kita kunjungi alamatnya di webex.com. Oke, kita enter. Nah, maka kita akan menjumpai sebuah halaman seperti ini. Kemudian kita klik yang ini, Start for Free. Oke. Nah, Start for Free. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian muncul layar seperti ini. Nah, kita akan membuat akunnya, yaitu caranya kita mendaftarkan email kita. Nah, ini ada beberapa email yang sudah pernah saya daftarkan. Kita coba untuk membuat, ini ya email kita buat ya. Oke, kita ketik email kita, kemudian kita klik sign up. Oke, sangat mudah sebenarnya untuk membuat akun ini. Kemudian setelah sign up, kita pilih negara kita. Kita negara Indonesia. Kemudian nama. Oke, ini miliknya istri ya, Novi C. Oke, ini kita ketik nama pertama dan nama kedua, kemudian kita klik continue. Nah, setelah ini maka akan muncul check your inbox to get started. Kita membuka email yang kita daftarkan karena Webex ini sudah mengirim akun atau link untuk kita aktivasi. Nah, kita membuka email ini paling lama yaitu atau paling lama 24 jam. Setelah itu sudah hangus lagi pendaftaran kita. Baik. Tuh. Jadi kita buka emailnya yang kita gunakan daftar tadi.
Oke. Kita buka emailnya. Nah, maka di sini sudah ada email yang masuk dari Cisco Webex. Nah, kita buka, kita klik. Welcome to Cisco Webex meeting. Nah, ini Hai Novi Ciutrami. Oke. Username-nya sudah ketemu, kemudian Webex site-nya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini yaitu untuk create password, yaitu membuat passwordnya. Kita klik saja. Nah, Hai Novi Ciutrami, create a password for your account. Buatlah password untuk akunmu, so you can sign into your Webex, sehingga kamu bisa menggunakan atau masuk di Webex kamu. And to the Cisco Webex meeting desktop app and mobile app. Oke, kita buat di sini. Ini ada yang perlu kita perhatikan ketika membuat password, yaitu at least 8 karakter, yaitu paling sedikit 8 karakter. Kemudian ini ada 2 tulisan, yaitu huruf besar, huruf kecil. Ya. Kemudian nah ini huruf besar, huruf kecil ya. Kemudian ada salah satu angka. Jadi ada 8 karakter, kemudian huruf besar, huruf kecil. Kemudian ada angkanya. Ini. Kemudian ada peringatan yang lain. Ini adalah must not contain. Tidak boleh menggunakan nama kamu. Username juga tidak boleh passwordnya, atau company name atau perusahaan kita. Your last 3 password say. Nah, ini. Jadi ini aja yang perlu kita perhatikan. Kita coba ya. Passwordnya saya coba untuk Oke, saya coba. Maaf. Oke, ketika ini sudah centangnya warna hijau semuanya, maka ini sudah memenuhi syarat. Jadi ada 8 karakter, kemudian huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angkanya. Yang pertama tadi tidak bisa karena belum memenuhi syarat ini. Kita harus masukkan lagi password selanjutnya yang sama. Jadi atas ini kita ulang lagi di sini. Oke, nah kalau ini sudah cocok, sudah match, maka ini tombol continue akan aktif. Kalau misalkan ini saya del 1, nah maka continue ini belum aktif, artinya password yang kita tuliskan pertama dan kedua tidak match, tidak cocok. Sehingga perlu kita buat lagi yang cocok. Oke, ini sudah cocok. Kita klik continue. This sheet can be reached. Kenapa ini? Oke, kita lihat. Ada server IP. What happened? Apa yang terjadi? Kita coba. Oke. Apakah sudah berhasil? Oh iya, kayaknya di situ diabaikan saja. Kita mungkin diabaikan saja karena sudah berhasil. Pernah saya kemarin juga seperti itu, kita abaikan, tapi pendaftaran sudah berhasil. Kita coba lihat ini. Nah, ketika sudah ditampilkan seperti ini, jadi ketika kita klik continue tadi,
ketika setelah membuat password maka kita diarahkan kepada halaman Cisco Webpack ini. Nah, artinya kita sudah memiliki akun di Webpack ini. Kemudian ketika kita sudah memiliki akun ini, nah ini akunnya, kita bisa membuat meeting, ya, membuat ruangan. Nah, ini start meeting. Atau start meeting ini langsung ketika kita membuka start meeting, maka kita akan membuka sekarang juga meeting itu. Nah, selain itu kita juga bisa membuat schedule-nya. Schedule ini misalkan ketika kita mau pertemuan. Mau pertemuannya adalah 2 hari lagi. Kita bisa schedule di sini. Dan kemudian alamatnya itu linknya atau ID passwordnya, ID dan passwordnya bisa kita share kepada teman-teman meskipun pertemuan yang kita agendakannya masih 2 hari lagi. Itu di schedule namanya. Nah, kalau misalkan langsung membuat start meeting, ya maka kita klik ini start meeting. Oke. Nah, kita akan diarahkan kepada halaman ini. Oke. Kita tunggu. Ini kecepatan untuk loading ini tergantung dari internet yang ada di ruangan rumah kita ya. Nah, ini sudah ada. Kita tinggal ini start meeting. Start meeting, ini ada kamera, kameranya off, kemudian mic-nya juga off. Kita klik start meeting-nya. Oke, nah kita sudah berada di sebuah ruang maya, ruang pertemuan. Nah, ini sudah masuk ruang pertemuannya. Nah, ini partisipannya hanya satu, yaitu yang membuat Novici Utami. Nah, ini kalau kita mau mengaktifkan kamera kita klik ini. Kemudian ini sound-nya. Kalau ini share content, ini record. Kita juga bisa untuk merekam pertemuan kita. Jadi ketika kita membuka meeting room pertemuan ini, maka kita bisa merekod. Jadi merekam apa yang terjadi ketika melaksanakan meeting ini. Dan baik itu dari videonya maupun dari chatnya. Kemudian ini partisipan. Nah, kita klik ini, maka buka partisipan. Oke, ini videonya. Nah, saya matikan aja videonya. Nah, ini. Kalau ini suaranya. Ketika ini nanti ada partisipan yang masuk, maka di sini akan muncul deretan partisipan yang ada. Bawah ke bawah ke bawah. Ini hanya satu. Lalu bagaimana ketika kita mengirim ID meeting ini kepada teman-teman kita, rekan kantor kita, biar bisa masuk? Caranya bagaimana? Nah, kita klik di sini. Di pojok kiri atas ini, kita klik. Nah, kita bisa mengirim ini, URL. Nah, ini kita copy. Kemudian kita kirim di WA. Di WA atau di SMS, di media sosial apa. Kalau sekarang yang paling mudah adalah di WA ya, di grup. Oh, kita akan meeting, alamatnya ini, maka penerima itu tinggal mengklik URL ini. Bisa kita juga caranya yang paling mudah adalah URL. Kemudian bisa kita juga untuk meeting number ini. Nah, meeting number. Kemudian nah, itu akses kodenya ini. Oke. Saya kira itu ya. Atau perlu dicoba ya, kita perlu coba untuk misalkan ada satu yang masuk ya. Nah, baik, kita akan undang salah satu. Oke, kita akan buka WA. Oh, mungkin kayaknya sebentar lagi ini sudah maghrib. Jadi sementara sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan tutorial berikutnya. Bagaimana kita membuka dari awal. Karena sudah punya akun ya, membuka dari awal. Kemudian kita gabung, mengundang orang lain. Bagaimana ketika ada orang lain masuk di meeting room kita. Baik.
Itu dulu sementara ya. Jadi pertama tadi untuk membuat akun ini kita kita masuk di ciscowebpack.com, kemudian kita masukkan kita pilih free ya. Kemudian kita masukkan alamat email kita dan Webpack akan mengirim link di email yang kita daftarkan. Kemudian kita buka email kita dan kita buat password di sana. Ada beberapa password yang ketentuan password ada password maksudnya password itu ditentukan oleh Cisco. Ketentuannya seperti ini 8 karakter, kemudian ada huruf besar huruf kecilnya, harus ada angkanya. Tidak boleh ada nama kita, tidak boleh username kita, tidak boleh company kita itu. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjutkan pada tutorial selanjutnya. Silahkan mencoba. Oke, untuk mengakhiri ini, kita akhiri dulu. Nah, untuk mengakhiri meeting ini end meeting. Oke, yang ini juga belum kita terangkan ya. Ini untuk chat. Nah, kemudian ini more option. Nah, ini untuk lock meeting, untuk mengunci meeting sehingga tidak ada orang, kalau misalkan anggota 10 yang kita undang sudah masuk semuanya, kita lock meeting sehingga ada yang masuk lagi. Itu. Nah, ini ada invite meeting, copy meeting link. Ini sama dengan yang di sini tadi ya, yang bisa kita kirim. Sama aja. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Oke, end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.